Halo sahabat semua, kembali lagi bersama saya Abing Kerdil dalam Ruang Kosong. Pada video kali ini, saya akan mencoba untuk menginterpretasikan salah satu video yang menurut saya sangat amat menarik dari Donald Trump yang membahas tentang pendidikan. Video ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester dari mata kuliah Interpretation Practice yang diampu oleh dosen Johanna Triana Inaweren, SPD MPD. Izin, Miss. For many years, tuition costs at colleges and universities have been exploding, and I mean absolutely exploding, while academics have been obsessed with indoctrinating America's youth. Dalam video ini, Donald Trump menyoroti masalah atau isu pendidikan yang ada di Amerika Serikat. Ada beberapa poin penting yang menjadi catatan. Yang pertama, masalah biaya dan indoktrinisasi. Trump menyoroti bahwa biaya pendidikan yang tinggi atau mahal, sementara institusi pendidikan dianggap lebih fokus pada indoktrinisasi politik. The time has come to reclaim our once great educational institutions from the radical left, and we will do that. Our secret weapon will be the college accreditation system. It's called accreditation for a reason. The accreditors are supposed to ensure that schools are not ripping off students and taxpayers, but they have failed totally. When I return to the White House, I will fire the radical left accreditors that have allowed our colleges to become dominated by Marxist maniacs and lunatics. We will then accept applications for new accreditors who will impose real standards on colleges once again and once and for all. Poin kedua itu adalah reformasi sistem akreditasi. Trump menyebutkan bahwa ia akan berencana menerapkan kebijakan baru melalui reformasi sistem pendidikan atau akreditasi perguruan tinggi sebagai aturan utama atau alat utama dalam merubah reformasi. Trump juga akan memecat para pemberi akreditasi yang dianggap berhaluan, dalam tanda kutip, kiri radikal atau paham Marxis. These standards will include defending the American tradition and Western civilization, protecting free speech, eliminating wasteful administrative positions that drive up costs incredibly, removing all Marxist diversity, equity, and inclusion bureaucrats. Poin yang ketiga itu adalah penerapan standar baru dengan ketat. Dalam implementasinya, Trump menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama itu tetap mempertahankan tradisi, kemudian ada kebebasan berbicara, dan yang terakhir itu menghapus posisi administrasi yang dianggap Marxis seperti DEI, Diversity, Equality, and Inclusion. Offering options for accelerated and low-cost degrees, providing meaningful job placement and career services, and implementing college entrance and exit exams to prove that students are actually learning and getting their money's worth. Poin yang keempat yaitu menerapkan kebijakan mempersingkat waktu pengambilan gelar dengan biaya yang rendah, serta menyediakan lapangan pekerjaan untuk menjamin kesejahteraan rakyat. Dalam hal ini, untuk mencapai hasil yang maksimal, Trump mempunyai gagasan yaitu melaksanakan uji yang sangat ketat. Furthermore, I will direct the Department of Justice to pursue federal civil rights cases against schools that continue to engage in racial discrimination and schools that persist in explicit unlawful discrimination under the guise of equity
will not only have their endowments taxed, but through budget reconciliation, I will advance a measure to have them fined up to the entire amount of their endowment. A portion of the seized funds will then be used as restitution for victims of these illegal and unjust policies that hurt our country so badly. Colleges have gotten hundreds of billions of dollars from hardworking taxpayers, and now we are going to get this anti-American insanity out of our institutions once and for all. We are going to have real education in America. Thank you. Poin terakhir yaitu tindakan hukum dan sanksi finansial. Melalui Departemen Kehakiman, Trump akan menindaklanjuti kasus-kasus diskriminasi rasial, termasuk kebijakan afirmasi yang menggunakan dalih kesetaraan dengan sanksi yang sangat berat berupa penyitaan dana abadi bagi universitas yang melanggar hukum. Kemudian, hasil sitaan tersebut akan dikembalikan kepada korban sebagai bentuk kompensasi dari kebijakan yang menyimpang berdasarkan asas pendidikan. Ada dua kutipan yang sangat menarik bagi saya, yaitu dari John Dewey dalam bukunya yang berjudul Democracy and Educational. John Dewey menyebutkan bahwa demokrasi itu tidak lahir dari pemilu, melainkan dari bangsa yang mampu untuk berpikir, berdialog, dan berempati. Namun pertanyaannya, apakah kita pernah mencoba untuk berdialog dengan isi pikiran kita sendiri? Apakah kita punya rasa empati? Atau apakah kita pernah mencoba untuk berpikir sebelum mengambil keputusan atau kebijakan? Kemudian ada lagi kutipan dari Paulo Freire yang dalam bukunya yang berjudul Pedagogy of the Oppressed. Ia menyebutkan bahwa pendidikan itu bukanlah alat netral, melainkan alat penindas atau pembebas. Dari kebijakan yang kita ambil, tentu harus dipikirkan terlebih dahulu, tentu harus berdialog, tentu harus mempunyai rasa empati ketika kita menentukan arah mana yang harusnya diambil dalam sistem pendidikan. Apakah kita pernah berpikir kepada siapa kebijakan itu kita terapkan? Kepada siapa rasa empati itu kita berikan? Perlu kita ketahui dan ratapi nasib bangsa ini, terutama di Indonesia. Dunia pendidikan sudah disusupi atau dinahkodai oleh oknum-oknum yang, mohon maaf, harus saya katakan dalam tanda kutip, dungu. Oleh sebab itu, pertanyaannya, apakah kita akan tetap berada di fase tersebut atau mencari jalan keluar? Akankah pemangku kekuasaan membuka ruang untuk duduk bersama mendengarkan aspirasi dari masyarakat atau bangsa yang sudah ditindas? Akankah kita bangkit dari keterpurukan ini atau memilih untuk menikmati kepahitan yang ada di dalam sistem pendidikan? Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang pantas, dan perlu saya tekankan bahwa apa yang saya sampaikan di dalam video ini berdasarkan realita yang ada di lapangan. Sekian,
Terima kasih.